إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الأمور بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mendengar bahwa orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya. Atau ketika kita mendengar bahwa orang-orang yang fasik lagi melakukan kemaksiatan, Allah masukkan mereka ke dalam neraka, kita tidak akan heran mendengarnya. Karena sebab Allah Subhanahu wa taala memang berjanji untuk memberikan surga kepada orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, dan menjanjikan neraka bagi mereka orang-orang yang fasik lagi melakukan amal kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung dengan surganya Allah. Sebaliknya orang-orang yang ringan amal kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memasukkan orang-orang yang beriman lagi beramal saleh ke dalam surganya. Semua ini didasari atas rahmatnya Allah. Dan Allah akan memasukkan orang-orang yang bermaksiat ke dalam nerakanya. Dan semua ini didasari atas keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana pandangan kita dengan golongan yang ketiga? Mereka orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, salat di dalam hidupnya, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, namun Allah balas segala ketaatan dan amal saleh itu dengan neraka jahanam yang terdalam bagi dia. Ma'asyiral muslimin, orang yang semacam inilah adalah orang-orang yang merugi, lebih merugi dibandingkan orang-orang yang berniaga mengumpulkan harta sepanjang hidupnya lalu hilang seketika. Orang inilah yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah mereka di hari kiamat tertunduk lesu penuh dengan kehinaan. Amilatun nasibah. Mereka di dunia adalah orang yang letih karena banyak sekali amal yang mereka lakukan. Tasla naran hamiyah, tapi tempat kembali mereka adalah neraka hamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapakah mereka orang-orang yang merugi lagi celaka ini? Yang beramal saleh sepanjang hidupnya, namun yang dia dapatkan di hadapan Allah adalah justru siksa api neraka. Golongan yang pertama, ibadallah, adalah mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah namun tidak didasari dengan keikhlasan. Dan mereka beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan, tidak pula dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang mereka orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah namun dengan kesyirikan.
namun dicampuri dengan niat-niat kepada selain Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man asyraka fihi ma'i, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkah." Siapapun yang beramal dengan satu amalan, lalu dia menyekutukan aku di dalam amal tersebut, aku tinggalkan amal tersebut beserta dengan sekutunya. Aku tinggalkan, tidak pedulikan amalnya, tidak pula kesyirikannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami hadapkan mereka dengan amal-amal yang telah mereka lakukan selama mereka di dunia. Allah pertemukan mereka dengan salatnya, Allah pertemukan mereka dengan sedekahnya, Allah pertemukan mereka dengan puasanya. Faja'alnahu haba'an manthura. Tapi Allah jadikan amal tersebut menjadi debu yang berterbangan, tidak sedikit pun bermanfaat bagi dirinya. Demikian pula orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan wahai Muhammad, maukah kalian aku beritahukan tentang siapakah orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat amalnya sepanjang dia hidup di dunia. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ay amilu a'malan batilah ala ghairi syari'atin masyru'atin mardiyah. Yani mereka orang-orang yang beramal dengan amal-amal yang batil, yang tidak disyariatkan oleh Allah, tidak pula diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal mereka mengira bahwa amal yang mereka lakukan ini adalah amal-amal kebaikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendorong kita untuk senantiasa ikhlas di dalam setiap amal saleh dan peribadatan kita kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Rasul pun senantiasa menekankan dan mendorong kita untuk tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada ajarannya dari kami, kata Rasulullah, maka itu adalah amalan yang tertolak. Golongan yang kedua, ma'asyiral muslimin, dari orang-orang yang merugi kelak pada hari kiamat, yang mereka mengira bertemu dengan Allah, membawa pahala salatnya, membawa pahala sedekahnya, membawa pahala puasanya, ternyata semua amal salehnya Allah balas dengan siksa api neraka. Golongan yang kedua adalah mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah namun menzalimi sesama manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu indana ma la dirhama wala dinara wala mata'." Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami adalah yang tidak punya uang, tidak punya kendaraan, tidak punya perhiasan. Maka Rasul mengatakan, "Al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi ajri salati was-siyami was-sadaqah." Orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang di hadapan Allah dengan membawa pahala puasa, pahala sedekah, pahala salat. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Akan tetapi dia datang ke hadapan Allah dengan membawa pahala sebesar itu, bersamaan dengan itu dia pernah memukul si fulan, pernah memfitnah si fulan, pernah menjatuhkan kehormatan orang lain, pernah memakan harta orang lain,
menumpahkan darah orang lain, menzalimi orang lain. Apa yang terjadi dengan orang ini ma'asyiral muslimin? Sebesar apapun pahala yang dia bawa, maka Nabi mengatakan fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang yang dia zalimi akan mendapatkan transferan pahala dari dirinya. Wa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi. Kalau kebaikannya, pahalanya habis sebelum urusannya ini selesai, ukhidat min khatayahum thumma turihat alaihi thumma turiha finnar. Kalau belum selesai sedangkan pahalanya sudah habis, diambilkan dosa dari orang-orang yang dulu dia zalimi, lalu dicampakkan kepadanya, lalu dia dicampakkan ke dalam siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk berbuat zalim kepada sesama manusia. Wa ja'altuhu bainakum muharramun fala tadzalamu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, dan aku jadikan kezaliman itu haram antara satu dengan yang lain, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hakikat orang yang saleh bukan hanya yang banyak salatnya, namun buruk perilakunya kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita yang banyak amal salehnya namun buruk perilakunya kepada tetangganya, maka Rasul mengatakan hiya finnar. Wanita ini meski banyak amal ketaatannya tapi buruk perilaku kepada tetangganya, dia tempatnya ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, golongan yang terakhir adalah mereka orang-orang yang menampakkan ketaatan di mata-mata manusia, namun dia bermaksiat ketika dia hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memuliakan pandangan-pandangan makhluk namun menghinakan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kelak pada hari kiamat seseorang yang pahalanya sebesar gunung Tihamah putih di Yaman. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala-pahala itu menjadi debu yang berterbangan. Maka para sahabat mengatakan, sifhum lana ya Rasulullah. Beritahukan kepada kami wahai Rasulullah ciri-ciri mereka, alla naqa'a minhum atau alla nakuna minhum, agar kami tidak menjadi seperti mereka. Maka Nabi mengatakan, ama innahum fa innahum minkum fa innahum min jaldatikum. Mereka ini golongan kalian, kulitnya sama seperti kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Walakin idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tapi ketika mereka bersendirian dengan kemaksiatan kepada Allah, dia menerjang kemaksiatan tersebut. Tampak saleh di hadapan manusia, namun dia bermaksiat kepada Allah ketika dia berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi kita sampaikan di dalam khutbah yang pertama mengingatkan kepada kita tentang hakikat orang yang beriman yang sesungguhnya. Para ulama mengatakan innal mu'mina jama'a baina ihsanin wa makhafah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mengumpulkan di dalam dirinya antara dua hal. Antara dia berbuat kebaikan tapi hatinya tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal munafiq fajama'a baina isa'atin wa amalin. Sedangkan orang munafik, mereka adalah orang yang mengumpulkan antara perilaku-perilaku yang buruk tapi berharap mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang beriman
yang beramal soleh kepada Allah, namun tetap memiliki rasa takut jikalau amal soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lisan kita kemudian akan mengatakan, Rabbana taqabbal minni, Rabbi taqabbal minni, ya Allah terimalah semua amal soleh dari diriku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa tidak ada cara untuk mengeluarkan diri kita dari 3 golongan orang-orang yang merugi kelak pada hari kiamat ini, kecuali dengan mengamalkan sabda Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Sebab risalah tentang 3 perkara ini semuanya terangkum di dalam risalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik di hadapan manusia ataupun dikala bersendirian, baik di hadapan manusia maupun ketika kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah segala keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, perbaikilah bagi kami agama kami, karena itulah sepenting-pentingnya urusan kami. Ya Allah, perbaikilah bagi kami kehidupan dunia kami, karena kami tinggal hidup di dalamnya. Ya Allah, perbaikilah bagi kami kehidupan akhirat kami, karena kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, jadikan kehidupan kami sebagai tempat untuk memperoleh tambahan kebaikan, dan jadikan kematian kami untuk istirahat dari segala keburukan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minal mukhlisin al-muttabi'in al-muttaqin ya arhamar rahimin, wa la taj'alna minal kafirin al-musyrikin al-zalimin, wa la taj'alna minal fasiqin, innaka antal hadi ila siratil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.